Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube SMA Tiatkia Sukabumi. Hari ini kita jumpa kembali di tutorial channel SMA Tiatkia Sukabumi. Ya, kita akan membahas sedikit ilmu berbagi ya pada kesempatan hari ini. Pernah nggak sahabat semua mengalami laptopnya loading atau komputernya loading saat kita mau pergunakan, sedangkan tugas kita sedang buru-buru mau pakai nih, sementara keadaan atau kondisi laptop atau komputer kita luar biasa lamanya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan ikuti tutorial ini sampai tuntas, jangan di skip. Karena pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar laptop kita atau komputer kita kembali berjalan sehat dan cepat tentunya. Itu yang kita harapkan, oke? Kita akan mulai dengan terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya agar channel SMA Tiatkia Sukabumi memberikan terus ilmu yang bermanfaat buat sahabat semua. Oke, yang pertama, silakan sahabat tekan di keyboard tombol gambar Windows berbarengan dengan huruf R. Windows R atau Run ya, atau Run. Jadi menggunakan Windows sama R itu untuk membuka tab Run. Itu satu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bisa juga klik kanan di tombol Start, kemudian pilih Run. Sama. Ya. Jadi sahabat boleh menggunakan dua langkah. Boleh menggunakan kombinasi huruf gambar gambar Windows di keyboard bersama huruf R atau dengan klik kanan Run. Lalu ketik pertama di sini sahabat msconfig ya, msconfig. Nah, msconfig ini boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil, bebas atau kombinasi keduanya. Jadi sahabat lebih cepat, lebih baik, silakan tidak usah memikirkan huruf besar huruf kecil. Ketik aja msconfig. Kalau sudah oke. Ini langkah pertama dengan cara msconfig. Silakan sahabat buka di tab Startup. Karena ini tampilan Windows 10 ya, Windows 10, maka akan muncul terlebih dahulu untuk membuka tab Startup ini ada Open Task Manager. Sedangkan untuk di Windows 7, maka ketika sahabat membuka tab Startup, maka file-file yang ada di tab Startup ini akan otomatis terbuka tanpa ada embel-embel Open Task Manager. Karena di sini menggunakan Windows 10, maka harus terbuka dulu Open Task Manager-nya. Nah, perhatikan sahabat semua, di sini statusnya semua sahabat seperti ini kan, disablekan. Kenapa ini harus disablekan? Pertama, ketika sahabat ini misalkan ada Windows Security Notification ya, misalkan ini notification icon, kita buat enable. Ini sebagai contoh aja, saya ambil satu. Misalkan Windows Security-nya di-enablekan, maka pada saat sahabat menyalakan komputer atau laptop pertama kali, maka memori kita akan terbagi. Selain membaca sistem untuk proses booting, maka sistem kita pun atau memori kita akan membaca status yang di-enablekan, akan membaca Windows Security. Jadi selama ini semuanya enable, maka memori kita akan semuanya membaca ini. Termasuk misalkan, pernahkah sahabat ketika proses komputer atau laptopnya dinyalakan, maka di sini sebelum muncul tampilan desktop, terkadang di sini suka muncul antivirus dan lama sekali. Ya, jadi untuk memulai menekan tombol start ini biasanya suka lama. Kenapa? Karena harus menunggu dulu proses booting daripada aplikasi atau software yang kita install, semacam antivirus dan sebagainya. Maka supaya sistem kita tidak membaca itu, maka ini semua di startup-nya harus statusnya disablekan. Oke, yang Windows Security-nya kita kembali disablekan. Nah, seperti ini. Semuanya. Ya. Yang kedua, kalau ini sudah selesai di startup, kita close. Kita beralih ke tab service. Nah, kalau tab service itu kebalikan daripada tab startup.
Kalau startup posisinya semua harus di disable, sedangkan service semua posisinya harus enable. Kenapa harus enable? Karena service ini aplikasi yang memang sedang berjalan atau kita butuhkan. Jika sahabat di sini tidak mengetahui ini fungsinya buat apa, maka jangan ambil resiko untuk mematikannya. Maka semua aktifkan aja. Seperti ini. Checklist semuanya. Enable all. Karena jika ada salah satu saja yang tidak di-enablekan, maka sistem atau aplikasi tersebut tidak akan bisa berjalan karena dimatikan. Maka untuk amannya buat enable all. Sekarang kita beralih ke boot. Di boot sini timeoutnya bikin maksimal 3 detik. Ya, bikin 3 detik. Sedangkan di sini no GUI boot artinya apa? Ini ketika kita checklist, maka tampilan yang ada di desktop ini seperti ini tidak akan terbaca ketika proses booting. Kenapa? Karena sistem memori kita kalau GUI bootnya diaktifkan, otomatis akan terbaca oleh memori kita. Sehingga memorinya terbagi-bagi. Selain membaca sistem, juga akan membaca icon-icon yang ada di desktop. Maka aktifkan no GUI bootnya. Oke, kita pindah ke advanced option. Masih di tab ini ya, boot. Klik advanced option. Perhatikan di sini number of processor. Kita cari nomor yang paling tinggi. Karena di sini ada 4, maka klik yang 4. Kalau di laptop sahabat ada 8, 12, 16, dan seterusnya. Cari yang paling tinggi. Aktifkan saja. Ini prosesornya. Kalau 2, berarti ya 2. Kalau 4, ya 4. Nah, kemudian maksimum memori. Kita checklist. Hilang. Checklist kembali. Sampai muncul kapasitas memori kita yang paling tinggi. Kebetulan laptop ini memiliki memori 8 GB, maka kita aktifkan maksimumnya 8 GB. Kalau sudah oke. Kemudian terakhir di sini tinggal klik tombol apply, kemudian klik tombol OK. Nah, karena laptop ini sering kita gunakan menggunakan msconfig seperti tadi, maka tidak ada muncul keterangan untuk restart. Tapi jika di laptop atau komputer sahabat muncul peringatan untuk restart, lakukan restart. Biasanya muncul restart itu laptop atau komputernya baru pertama kali dilakukan msconfig. Tapi kalau sudah sering seperti laptop saya ini, maka tidak perlu ada restart. Itu langkah yang pertama, supaya laptop kita bekerja dengan cepat. Sekarang langkah yang kedua, masih menggunakan kombinasi tombol Windows sama R atau klik kanan Run, ya, masih sama. Sekarang ketik di sini tanda apa itu namanya? Tanda persen, lalu ikuti tulisan TEMP, temp, ya, persen, temp, persen, ya. Anda bebas membacanya, ya, mau persen, temp, persen ataupun terserah Anda. Lalu oke. Nah, biasanya kalau pertama kali dilakukan proses temp seperti tadi, TEMP, dengan diapit tanda persen di awal dan di akhir, maka biasanya ini akan banyak sekali file-file sampah sebetulnya yang tidak kita butuhkan. Karena laptop saya ini sering dilakukan proses pembersihan, maka file sampahnya hanya sedikit. Ya, walaupun sedikit, itu tetap mengganggu proses kinerja memori kita atau sistem kita. Maka Ctrl A, delete semua. Ya, klik kanan, delete, atau tekan di keyboard tanda tombol delete. Kalau sudah muncul seperti ini, do this for all current items, try again. Ini dicari saja. Nah, jika masih tidak bisa di delete, karena ini sebetulnya masih kita pergunakan. Ini saya sedang merekam, ya, jadi file-file ini tidak bisa di delete karena sedang dipakai. Termasuk NVIDIA Corporation ini PGA, karena saya juga sedang menggunakan PGA, jadi tidak bisa di delete, ya. Tapi kalau file-file yang tidak digunakan, maka ini ketika proses do this for all current items, try again, maka ini akan terdelete semua, ya. Maka saya akan skip aja karena tidak bisa di delete karena ini sedang digunakan filenya, aplikasinya. Oke, kita close.
Itu langkah yang kedua. Jadi menghapus file sampah yang ada di temp, ya. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, sama, klik kanan, run. Kalau tadi menghapus di temp, sekarang di clean manager. Nah, clean manager itu ada 3 langkah caranya. Yang pertama dengan membuka tombol run di sini, ya, klik mgr, lalu oke. Itu langkah yang clean manager. Langkah yang kedua selain mendapatkan perintah kombinasi gambar Windows sama R, juga ada di Windows Explorer. Di sini ya, di disk PC, sahabat tinggal memilih drive mana yang akan dibersihkan. Misalkan saya memilih local C, lalu properties, lalu di sini ada disk cleanup, ya. Jadi itu lakukan pembersihan seperti ini. Sama ya, disk cleanup. Oke, itu langkah yang ketiga ya. Jadi caranya ketik di tombol run ini clean mgr, lalu oke, lalu pilih drive-nya akan kita bersihkan, misalkan drive C, lalu oke. Nah, kalau laptop kita atau komputer kita sering dilakukan pembersihan seperti ini, maka proses disk cleanup-nya hanya beberapa detik. Seperti yang tadi sahabat lihat ya. Misalkan saya hanya beberapa detik, bisa kehitung ketika di oke. Loh, paling cuma 1 atau 2 detik. Karena saya sering melakukan pembersihan di laptop. Tapi kalau sahabat belum pernah sama sekali melakukan disk cleanup, maka itu butuh waktu beberapa detik atau beberapa menit. Kalau muncul seperti ini, silakan checklist semua. Ya, di checklist semuanya, karena ini file-file sampah yang memang tidak kita butuhkan dan akan kita delete secara permanen. Hanya sahabat perlu diingat, ketika memiliki file yang tersimpan di folder download, pastikan dulu sahabat memindahkannya kalau file-file tersebut dibutuhkan. Kecuali sahabat tidak membutuhkan file-file yang ada di folder download, ya. Contoh, di sini saya buka dulu di Explorer, misalkan ada di folder download. Nah, kalau sahabat menemukan banyak file download yang masih dibutuhkan, silakan pindahkan terlebih dahulu. Tetapi jika file yang sudah sahabat download tidak dibutuhkan, maka kita bisa menghapusnya. Ya, karena saya di sini sudah memindahkan file downloadnya, maka ini kosong. Oke, kita close. Nah, ketika sudah terchecklist semua di sini, maka kita tekan OK. Nah, ketika sudah di OK, muncul "Are you sure you want to permanently delete these files?" Anda yakin akan menghapus secara permanen file-file ini? Kalau yakin, tekan delete. Nah, ini juga sama, butuh beberapa waktu. Kalau sering dilakukan, maka ini cepat. Tapi kalau laptop sahabat atau komputer sahabat jarang melakukan disk cleanup, maka biasanya itu membutuhkan waktu beberapa lama. Ya, tergantung seberapa sering sahabat melakukan disk cleanup. Yang ini kita buang ya, empty recycle bin-nya. Nah, langkah yang paling terakhir, tadi kan langkah ketiga. Langkah pertamanya menggunakan msconfig. Langkah keduanya menggunakan kombinasi gambar Windows sama R atau run, kemudian %temp ya tadi, kemudian di delete. Langkah yang ketiga adalah disk cleanup, dan langkah yang terakhir sekarang langkah yang keempat adalah mengosongkan semua tampilan icon yang ada di desktop ini. Jadi sahabat boleh menghapusnya atau memindahkannya, karena sejujurnya bahwa file-file atau aplikasi-aplikasi yang muncul di desktop ini sebetulnya ada di sini juga semua. Ya, ada di tombol start. Ada di start ini. Atau file-file ini juga ada disimpan di drive yang sahabat tempatkan. Ya, jadi jangan ada menyimpan file-file di mana? Di desktop. Walaupun keunggulan atau keuntungannya sahabat menempatkan shortcut ini di desktop itu untuk mempermudah untuk membuka saat kita membutuhkan. Tetapi kerugiannya ini bisa menyita memori kita, ya. Jadi tergantung sahabat ya kebutuhannya. Kalau memang paling sangat dibutuhkan, nah silakan tempatkan di desktop. Tetapi jangan terlalu banyak menumpuk, ya, cukup beberapa saja. Nah, barangkali
Itu yang bisa disampaikan. Silakan sahabat praktikan cara mempercepat kinerja komputer atau laptop ya. Bagaimana cara mengujinya? Silakan buka salah satu aplikasi. Contoh, saya akan membuka Windows Explorer. Tinggal hitung beberapa detik muncul. Kita close. Kita coba lagi ya. Hitungan berapa detik. Ya, cuma 2 detik langsung muncul. Biasanya kalau sahabat belum melakukan disk clean up atau belum melakukan pembersihan cache memory kayak tadi, maka biasanya membuka Windows Explorer pun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi ketika sudah dilakukan disk clean up atau cache memorinya dihapus atau di delete, seperti tadi file-file sampahnya dibuang, maka ini akan cepat prosesnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.